Shalom, puji Tuhan, kembali lagi bersama saya dengan Dewi Mechiko dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di video pembelajaran saya pada saat ini, saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup teologi. Ruang lingkup teologi. Melalui materi ini, kita dapat mengerti objek dari teologi. Apabila kita ingin mengerti ruang lingkup teologi, maka kita harus mengerti kebenaran ini dinyatakan. Kebenaran Allah itu berasal dan bersumber dari Allah dan dinyatakan dari dua jalur, yaitu yang pertama wahyu umum, yaitu cara Tuhan menyatakan kebenarannya kepada semua manusia secara umum. Yang kedua wahyu khusus, yaitu cara Tuhan menyatakan kebenarannya secara khusus. Nah, siapakah manusia yang khusus itu? Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, orang Israel, dan dalam perjanjian baru adalah gereja. Kebenaran apa yang disampaikan Tuhan secara umum, yaitu tentang hal-hal yang menyangkut yang sifatnya umum, supaya manusia mengenal dan sadar bahwa ada Tuhan dan kebenarannya dinyatakan melalui alam, hati nurani, sejarah, dan membawa manusia sadar bahwa ada Tuhan dengan melalui wahyu umum. Melalui wahyu khusus, Allah ingin menyatakan kepada manusia bukan sekedar eksistensinya, tetapi Allah ingin menyampaikan kepada manusia bagaimana pribadinya, karyanya, kerinduan, rencana, dan harapan-harapan moral Allah. Allah menyatakan secara khusus kepada orang khusus, dan bukan hanya orang itu menyampaikan eksistensinya kepada Tuhan, tetapi supaya Tuhan, apakah orang itu Israel atau apakah itu gereja, mereka bisa mengenal Tuhan secara pribadi dan mengenal harapannya, mengenal rencana, dan mengenal kehendak Allah. Dan untuk itu Allah membukakan kebenarannya melalui Allah memberikan firman-Nya, atau melalui Alkitab, atau melalui Anak Tunggal Bapa yang turun menjadi manusia untuk menyatakan kebenaran firman-Nya. Kemudian jalur wahyu umum, yaitu manusia yang mencoba untuk menangkap secara umum tersebut akan melahirkan namanya sains, ilmu, dan akan menjadi patokan dengan hal-hal yang bersifat natural, yaitu melalui alam, gravitasi, sehingga manusia itu menjadi patokan untuk membuat hal-hal itu bersifat natural. Kemudian jalur khusus, yaitu bagaimana manusia mempelajarinya, memahami sistematika, dan akhirnya manusia terhubung dalam sebuah teologi, dan teologi itu akan menjadi patokan untuk hal-hal yang sifatnya supranatural dan moral. Kita bisa lihat yaitu kebenaran Allah dalam wahyu umum melalui alam sejarah, intuisi manusia mempelajari alam, dan lahirlah ilmu pengetahuan dan patokan mempelajari pengetahuan yang sifatnya natural. Kemudian wahyu khusus melalui Alkitab atau Yesus Kristus. Manusia mempelajari Kristus, maka lahirlah teologi dan patokan untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya supranatural, interaksi kita kepada Kristus melalui Roh Kudus. Kemudian teologi itu dibangun melalui doa, berjalan bersama dengan Tuhan, dan itu akan membentuk teologi kita. Perjalanan iman kita itu harus melalui Alkitab, karena kalau tidak berinteraksi dengan Alkitab, maka teologi kita tidak sehat. Kemudian kita masuk dalam ruang lingkup teologi. Teologi ini ketika dijabarkan, maka manusia mulai mempelajari Alkitab. Ada 4 cabang utama teologi.
Teologi yang pertama yaitu teologi biblika, teologi dogmatika, teologi praktika, teologi historika. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang kita mulai dari teologi biblika. Teologi biblika yaitu teologi yang berurusan dengan penelaan isi naskah Alkitab dengan menggunakan alat-alat bantu untuk tujuan menggali atau kita dapat mengerti dan mengartikan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Dalam naskah Kejadian sampai Maleakhi dan Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu. Alat bantu akan kamus dan buku tafsirannya dan lain-lain digunakan untuk membantu seseorang untuk memahami Alkitab. Kemudian yang kedua, teologi dogmatika, yaitu sistematis doktrin iman Kristen, yaitu berurusan dengan penataan doktrin-doktrin dalam Alkitab menurut suatu tatanan logis untuk tujuan menemukan, merumuskan, memegang dalam mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan yang sesuai dengan Alkitab. Kemudian doktrin pokok ada 3, yaitu properkistologi,